Selamat pagi, bertemu kembali di Kuliah Danuri Amit GTC Semarang. Pada kesempatan kali ini, perkuliahan pertemuan ketiga tentang sistem basis data. Kita akan bahas tentang model data relational. Materi ini saya ambil dari beberapa sumber ya di internet ya. Nanti akan kita tampilkan beberapanya sehingga memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk memahami. Baik, kita mulai saja. Yang pertama tentang konsep ya. Jadi relational model ya. Model relasi, model relational. Pertama kali dicetuskan oleh Dr. E.F. Koch ya dari IBM pada tahun 1970. Dia membuat sebuah paper yang berjudul A Relational Model for Large Shared Data Banks. Jadi, bagaimana menghubungkan data yang begitu besar untuk dibagi, ya. Di sini ini adalah data dari perbankan dengan menggunakan model relational, model hubungan. Ya. Nah, apa itu relational data model? Yaitu mempresentasikan data pada database sebagai kumpulan dari relasi-relasi. Jadi, kita ketahui bahwa sebuah database itu tersusun dari tabel. Ya, setiap tabel itu tersusun dari baris dan kolom. Setiap baris dan kolom atau tuple atau isinya ya, itu berisi data. Nah, masing-masing bisa saling terhubung. Akan menyulitkan dan akan istilahnya terjadi berbagai macam kendala apabila hanya dibuat satu tabel saja. Tapi dengan dibuat dipecah-pecah menjadi sebuah kumpulan dari tabel, maka tabel-tabel tersebut bisa dihubungkan atau bisa direlasikan sehingga membentuk sebuah database yang sangat efisien untuk proses penampilan data. Oke, di sini ada gambaran sederhana, jadi untuk memberikan wacana. Pada model relational, basis data akan disebar atau dipilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Ya, jadi ini dua dimensi ya. Di sini ada baris yang ke kanan dan yang ke bawah ini adalah kolom, baris dan kolom. Kemudian isinya ini ada tuple ya, pertemuan antara baris dan kolom. Jadi sebuah data ya, sebuah database dipilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Saya kira cukup jelas. Kalau ini field ya, kalau kita menyimpan data ini field, yang ke kanan ini record. Ya, ini record. Field dan record. Penjelasan secara rinci di sini ya. Jadi ini ada field 1, field 2, field 3, field 4. Ada 1, 2, 3, 4 field. Kemudian ada tandanya pagar di sini, ya tanda crash ini artinya bahwa field name ini sebagai primary key ya, sebagai kunci utama. Kemudian yang lain ini juga bisa menjadi primary secondary key atau mungkin foreign key yang lain. Nah, pertemuan antara baris dan kolom ya, baris row baris berisi nilai data dari sebuah relasi. Nah, di sini yang namanya tuple ya, satu baris di sini. Irisan dari kolom dan baris adalah sebuah field yang memiliki nilai data. Jadi pertemuan tadi ya, pertemuan antara baris dan kolom itu adalah data ya. Nah, jadi basis data relational ini sumbernya adalah dari tabel ya. Nah, tabel itu tersusun dari baris dan kolom. Pertemuan dari baris dan kolom itu data. Jadi data dipresentasikan dalam bentuk tabel yang berbagai macam tabel kemudian direlasikan membentuk basis data relational ya, basis data relational. Nah, alasannya
Mengapa peranan penting dalam merancang basis data itu menggunakan model relasi? Ya? Yang pertama jelas mempunyai piranti komunikasi yang baik antara user dan desainer. Arahnya, jadi pada saat user menginginkan kebutuhan sistemnya apa, di sini desain program, ya, analisis maupun desain program di sini bisa mempresentasikan secara konseptual, ya, dari database yang ingin dibuat. Kemudian, model relation mendefinisikan salah satu kriteria perancangan basis data yang penting, yaitu relasi bentuk normal. Maka dalam merancang sebuah basis data nanti ada proses namanya normalisasi. Normalisasi itu adalah proses di mana semua data yang dibutuhkan itu diambil, ditampilkan, kemudian dari sana nanti akan dipecah-pecah untuk menghindari nilai kosong, ya, untuk menghindari kerangkapan data, ya, untuk menghindari perulangan yang apa istilahnya tidak penting kan gitu. Jadi kerangkapan data, nilai kosong, ya, pengulangan yang tidak penting di sini, maka bisa dilakukan proses yang namanya normalisasi. Kemudian struktur data yang dipresentasikan oleh relasi dapat segera dikonversikan dan diimplementasikan dalam relational database management system, ya. Jadi mudah sekali nanti ditampilkan gitu ya. Kita mudah sekali mendefinisikan. Nah tentunya tidak asing lagi tentang kata relasi di sini ya. Relasi itu adalah himpunan ya. Kalau secara umum diartikan sebagai hubungan ya, relasi itu hubungan. Hubungan siapa? Dalam kasus kita di sini adalah relasi ini hubungan antar tabel. Ya. Nanti bentuk sebuah hubungan. Ya, relasi pertama kali didefinisikan menggunakan teori himpunan. Cara termudah untuk mendefinisikan sebuah relasi adalah sebagai sebuah tabel di mana data-datanya disimpan dalam baris tabel. Dalam baris tabel. Oke. Contoh, nah ini dia. Saya memiliki dua buah tabel di sini, ya, siswa dan dosen wali. Nah, di sini ada hubungan antara siswa dan dosen wali dengan menggunakan kunci tamu kode wali. Ya, ini kunci utama, primary key-nya nomor mahasiswa, ada nama, alamat, SKS, IPK, ya, kemudian kode dosen wali. Kode dosen wali di sini many ya, artinya nanti dalam pendefinisian di entity relation diagram, ya, ini adalah many to one atau one to many. Di sini ada kode wali, wali dosen ya, atau dosen wali, nama, NIP, perangkat, dan jabatan. Kalau ini dibuat hanya sebuah data, maka terjadi banyak kerangkapan, terutama di dosen wali. Maka tabel ini dipecah menjadi dua tabel siswa dan dosen wali dengan struktur seperti ini. Hanya kode wali saja yang dituliskan di siswa di sini, artinya sudah mendapatkan nama, NIP, pangkat maupun jabatan dari dosen wali tersebut. Ini contoh sebuah hubungan. Ya. Jadi di sini hanya kode saja 1, 2, 3 begitu ya. Kemudian ini 1 itu dosennya siapa, 2 siapa. Maka one to many ya, 1 bisa untuk semua mahasiswa. Nah, ada mahasiswa yang 1 itu 15. Nah, berarti kan hanya nulis angka 1. Tidak menulis berulang nama, NIP, pangkat, dan jabatan yang rentan sekali terjadi penggandaan. Contoh yang lebih besar lagi, contoh di sini database perguruan tinggi ya. Tabel mahasiswa dihubungkan dengan tabel fakultas dengan menggunakan kode fakultas. Kalau 261 apa? Oh, sistem informasi. 262, 260 ya. Ya. Ini nanti rinciannya lebih banyak lagi, tidak hanya 2 field saja misalnya. Kemudian tabel mahasiswa dengan tabel ini melalui, nah ini ya, jadi kode mata kuliah, ini kode mata kuliah. Ya. Kemudian kunci primerinya menggunakan NOP BP di sini. Ini juga sama.
Jadi yang ke sini adalah kode mata kuliah ini adalah foreign key atau kunci tamu. Ini adalah sebuah contoh ya. Nah, di sini juga direlasikan lagi database tabel mahasiswa dengan tabel nilai dengan menggunakan knob BP. Ya. Oh, mahasiswa 01 itu siapa? Kode mata kuliahnya apa? Nilainya berapa? Ya. Kok 01-nya banyak di sini? Ya, karena dia mengikuti juga yang lain. Sehingga kunci primerinya menjadi kode MK ya di sini ya. Ya. Ini sebagai kunci tamu ya. Boleh kembar kalau kunci tamu. Kalau mata kuliah di sini ada yang kembar enggak ya? Oh, ini ada ya. Ya. Knob BP. Baik. Contoh lagi database penjualan di sini terjadi proses transaksi penjualan, terjadi juga relasi antara tabel barang dan tabel pemasok ya. Tabel barang dengan tabel transaksi jual dengan pelanggan kan gitu ya. Ya. Jadi di sini ada kodenya, ini sebagai foreign key ya. Nomor fakturnya ini sebagai primary key, ini primary key juga, ini primary key ya. Kode barang ini primary key. Oke, saya kira cukup jelas ya. Nah, ada 3 model database relational ya. Yang pertama adalah hierarki, kemudian jaringan, dan model relational sendiri. 3 model database ya. Hierarki ya, saya kira cukup jelas. Jadi di sini database-nya bisa dilihat secara hierarki, mulai dari database yang kumpulan sangat besar, kemudian dirinci lagi ke yang lebih kecil, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang menggunakan model jaringan ya. Jadi di sini langsung bisa diakses ya. Nah, ini yang arahnya nanti ke arah relational. Nah, yang khusus basis data relational di sini adalah model basis data dengan relational database management system ya, RDBMS gitu ya. Nah, apa keuntungannya? Database ya, basis data relational ini bisa menangani data yang jumlahnya besar ya. Jadi seperti misalnya pengunjungnya Google, pengunjungnya Facebook, Instagram, dan sebagainya, ini perlu pengelolaan sebuah database yang cepat, yang besar, sehingga manipulasi datanya bisa dilakukan dengan sangat efektif dan efisien. Nah, ini adalah beberapa software aplikasinya, bisa menggunakan Oracle atau menggunakan server, MySQL ya, dan sebagainya. Dalam kasus kita di Amit GTC ini kelihatannya menggunakan Access dan SQL Server ya. Nanti akan sampai pada bahasan itu ya kalau Anda di semester 3 ataupun di semester 4. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan struktur logic ya, yang disebut dengan relasi ya. Ini ada struktur khususnya, struktur logika ya. Kemudian juga ada 2 dimensi ya dari struktur data tadi ya. Tadi sudah dibahas di depan ya, 2 dimensi, ada baris dan kolom ya. Kemudian ada atribut. Atribut itu apa? Jadi ada field ya. Sebuah field di sini memiliki beberapa komponen ya. Ya, misalnya kalau mahasiswa itu ada atributnya NIM, nama, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, dan sebagainya. Ini yang dinamakan sebagai atribut. Nah, ini tadi, ini atributnya ya. Oke. Ini baris dan kolom, ini 2 dimensi ya. Ini baris ke kanan, kolom yang ke bawah. Saya kira sudah saya perlihatkan. Nah, pandangan logik data secara logika tadi, model basis data relational ini ya, dan kebebasan data memungkinkan kita untuk mendata secara logika daripada secara fisik. Jadi secara penggambaran saja logikanya sudah bisa digambarkan seperti apa nanti jadinya ya.
Pandangan secara logik membuat konsep file tentang penyimpanan dan menjadi lebih sederhana. Jadi bisa dideskripsikan ya, atau digambarkan dengan sangat mudah. Dan di sini menghindari nanti terjadinya kerangkapan data, ya, data-data yang dibuat berulang dan sebagainya. Kesederhanaan logik ya menghasilkan metodologi perancangan basis data lebih sederhana dan lebih efektif ya. Nanti dalam proses kalian membuat sebuah tugas akhir, jelas harus merancang sebuah basis data. Kemudian entitas dan atribut di sini berisi ya dapat berupa apa di situ. Nah, ini dia ya, sebuah entitas ya. Kalau sebuah atribut tadi ya, kita sudah istilahnya bahas ya, bahwa atribut itu adalah fieldnya ya, kalau entitas itu adalah tabelnya ya. Kemudian ada istilah lagi tentang entitas dan atribut di sini. Sebuah grup entitas, grup tabel, nah, itu ada himpunan ya, himpunan entitas mahasiswa berisi seluruh entitas mahasiswa ya. Fakultas juga sama, pegawai juga sama. Oke, kemudian ada entitas dan atribut dari tabel dan sifatnya. Sebuah tabel berisi sebuah grup entitas yang saling berhubungan. Ya, jadi kalau Anda sedang menangani tentang penjualan, ya di sini tentang konsumen, ya di sini ada pelanggan, di sini ada barang. Nah, ini masing-masing bisa terpisah dan bisa dijadikan sebuah grup penjualan, grup pembelian, grup stok, ya grup apalagi dan seterusnya yang berhubungan dengan barang. Oke, saya kira yang lain sama, ya. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui tentang sifat-sifat tabel relational. Yang pertama adalah sebuah tabel seolah merupakan struktur dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom. Ya, ini benar sekali. Jadi tabel relational ini memang tersusun dari baris dan kolom. Setiap baris atau record atau disebut juga sebagai tuple memiliki sebuah entitas. Setiap baris memiliki sebuah entitas, ya. Atau baris ini tabel apa, ya, itu data apa maksudnya begitu. Setiap kolom mewakili atribut dan memiliki nama yang jelas, ya. Jadi kalau tadi atribut berarti kolom ya, fieldnya maksudnya. Setiap perpotongan baris dan kolom memiliki nilai sebuah data. Tadi nilai, baris dan kolom itu nilai. Setiap tabel harus memiliki primary key yang dikenali secara unik untuk setiap baris. Nah, ini tentang primary key, bahwa kita harus bisa menentukan, harus unik, tidak ada data yang kembar, ya. Kemudian kita tentukan nanti akan dipakai sebagai kunci tamu di tabel yang lain. Semua nilai pada kolom harus sesuai dengan format data. Ya, jelas ya. Setiap kolom memiliki jangkauan nilai tertentu yang dikenal dengan domain atribut. Ya. Nanti ada struktur dari setiap atribut ya. Setiap baris membawa informasi yang menggambarkan satu kejadian entitas. Jadi satu record itu siapa? Misalnya data mahasiswa ya, tabel mahasiswa, satu record ke kanan itu datanya siapa? Itu ada data-datanya. Urutan baris dan kolom bukan hal yang penting untuk database management system. Jadi urutan record maksudnya di sini tidak berpengaruh kepada proses pencarian, ya, tidak berpengaruh pada manipulasi data. Itu beberapa sifat database relational. Ya, jadi apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi ini istilahnya sebagai rangkumannya. Tadi ya, jadi di sini ada tuple. Satu tuple ini mengandung arti, oh ini datanya Pak Prima Santoro, datanya itu, nomornya ini, alamatnya, ini satu data. Kemudian ke bawah ya kolom, berarti data alamat saja semua ya, jelas alamatnya. Pertemuan antara baris dan kolom, ini adalah data, misalnya 18. 18 itu adalah data, ya, sebuah data. Nah, ini adalah entitas ya, atau tabel siswa ya, entitas. Oke. Kemudian key. Nah, tadi ya yang kita sebut sebagai kunci ya, kunci pengurutan bisa ya.
kunci pengurutan ini dibuat untuk menghindari terjadinya redundansi yang terkontrol ya, supaya tidak ada data yang kembar. Contohnya NIM ya. NIM mahasiswa itu dibuat tidak boleh kembar, kalau kembar bisa berbahaya. Ya, makanya unik membuat data namanya nomor induk mahasiswa, namanya NIM. Itu sebagai primary key ya, kunci utama. Ada juga kunci foreign key yang mengandung suatu nilai atau juga bisa nilai yang kosong ya, yang nanti akan diintegrasikan ke relasi selanjutnya ya, kunci tamu. Oke. Nah, contoh di sini ya. Tadi ada contoh dosen wali misalnya 2 di sini ya. Ini adalah foreign key atau kunci tamu. Di sini adalah primary key ya. Terjadi proses hubungan. Jadi Priyani ini dosen walinya siapa? Oh 2 itu siapa? Pancawahono. Jadi bisa langsung ketahuan dari sini. Ya. Sambudi ini dosen walinya berapa? Oh 3. Nah, dia akan lari ke sini mencari ya. Oh ternyata ini poin 3. Jadi gambarannya demikian. Kok tidak dijadikan satu Pak? Ini langsung ke kanan begitu Pak. Nah, nanti akan terjadi penggandaan nama di sini berulang-ulang. Kalau jadikan satu terus ke kanan sana ya. Maka itu dihindari dan dibuatlah data relasional. Oke, saya kira ini sama tadi ya perwalian. Nah, tadi yang kunci tadi ada super key, candidate key, primary key ya, secondary key dan foreign key ya. Jadi ada beberapa kunci ya pada penggunaan sebuah tabel untuk proses pembuatan relasi ya. Nah, bahasa pada basis data relational di sini memang banyak faktor yang mempengaruhi karena ada faktor bisnis ya dan faktor ilmu pengetahuan. Maka basis data relational ini terbagi menjadi 2, yaitu bahasa formal dan nantinya bahasa komersial. Bahasa formal ini adalah bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis ya, atau dengan menggunakan perintah-perintah query ya, yang biasa dipakai di SQL ya. Yang biasa dipakai di SQL ya, pengelola MySQL. Oke. Nah, di sana nanti ada aljabar relasional karena ada proses seperti pengelolaan himpunan gitu ya. Ada yang juga menggunakan berbagai macam bahasa yang mendekati proses penghitungan ya secara kalkulus ya. Oke, ini akan kita bahas nanti lebih jauh di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan yang kedua adalah bahasa komersial. Di sini lebih mudah sekali digunakan ya. Jadi bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya. Jadi kita tinggal pakai ya, seperti akses misalnya ya, kita akan mudah sekali untuk mencari data, memfilter data ya, membuat sebuah form dan sebagainya. Oke, saya kira wawasan dari saya tentang database relational seperti ini. Nanti silakan Anda bisa mencoba membangun sebuah relasi data dari sebuah kasus ya, yang mungkin Anda senangi yang ada di masyarakat kasus tersebut. Silakan nanti bisa dicoba. Sebagai contoh tadi ada sebuah contoh seperti ini ya. Nah, bagaimana saya bisa membuat tentang perpustakaan misalnya. Bagaimana saya ingin membuat database rental ya, beserta relasinya, relasinya. Kemudian diberi keterangan relasi yang terjadi apa antar entitas atau antar tabel, yang menjadi kunci primary key apa ya, yang menjadi candidate key apa ya, dan sebagainya. Saya kira demikian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.